Halo Brosovers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Seperti yang kalian tahu, hampir di seluruh pelosok bumi terdapat sejumlah tempat yang menarik. Bukan cuma tampilannya aja yang menarik perhatian, rupanya sejumlah tempat ini dianggap misterius karena kisah di baliknya. Berikut ini ada beberapa tempat misterius dengan kisah yang menyeramkan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sebelumnya Mimin mau tanya nih, kira-kira kalian bakal mau pergi nggak ke kawasan yang ada di North Carolina, Amerika Serikat ini? Kawasan ini sih emang terlihat seperti hutan kebanyakan, tapi percaya atau enggak, hutan ini disebut sebagai tanah yang ditinggali oleh para iblis. Nih, yang penasaran gimana kondisi tanah iblis? Kalian bisa nontonin video yang diunggah oleh channel Kevin the Custodian Ghost Hunter yang memang terkesan menakutkan dan begitu sepi. If it ain't bad, we'll take it home. And that's one thing with this channel, you would never see me. Menurut informasi yang Mimin dapat, kawasan yang disebut sebagai tanah iblis itu sebenarnya merupakan kawasan dengan nama Bear Creek. Nah, Bear Creek sendiri memang dianggap lokasi yang paling menakutkan. Pasalnya ada sebidang tanah yang tidak ditumbuhi oleh pohon, sedangkan di tanah lainnya terlihat sejumlah pohon tumbuh subur dan tinggi. Nah, dikutip dari detik.com, rumornya area yang tidak ditumbuhi pohon itu dihuni oleh iblis yang dibawa oleh imigran yang dulu menghuni area tersebut. Konon kabarnya, iblis tersebut merupakan bagian dari kepercayaan yang dianut oleh orang-orang tersebut. Bicara soal hutan, kawasan ini emang identik dengan banyaknya tumbuhan maupun hewan yang hidup. Tapi beda dengan salah satu hutan yang terletak di pegunungan Cascade, Washington ini. Hutan ini disebut-sebut sebagai hutan alien. Kalian bisa melihat di tengah hutan belantara yang dipenuhi tumbuhan, rupanya terdapat benda asing berwarna hitam melayang. Mungkin kalian bakal kaget nih pas dengar penjelasan dari Mimin. Soalnya menurut informasi yang Mimin dapat dari express.co.uk, diberitakan kalau seorang pria bernama Dr. Jonathan Reed mengklaim jika dirinya telah menemukan alien dan pesawat UFO-nya saat berjalan-jalan bersama anjingnya pada Oktober 1996 lalu. Namun sayangnya ketika sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba pria ini dikejutkan dengan adanya benda asing berwarna hitam yang melayang di tengah-tengah hutan. Dan tiba-tiba ada makhluk asing yang dipercaya sebagai alien itu membunuh anjing peliharaan Dr. Jonathan dengan senjata miliknya. Melihat anjing peliharaannya dibunuh, alhasil Dr. Jonathan pun langsung memukul alien tersebut dengan batang pohon. Menurut pengakuannya sih, Dr. Jonathan membawa tubuh alien yang dianggap sudah mati itu dan disimpan di kulkas. Tapi sayangnya alien tersebut dipercaya sudah melarikan diri. Alhasil karena kurangnya bukti, pengakuan Dr. Jonathan ini sempat diragukan guys. Menurut kalian gimana? Ngomongin soal kampus, biasanya sih bakal dipenuhi sama gedung yang digunakan untuk berlangsungnya proses belajar para mahasiswa ya. Tapi Mimin nemu sesuatu yang aneh nih di kawasan kampus 2 Institut Seni Indonesia yang terletak di Mojosongo, Jawa Tengah. Gimana nggak coba, wong kampus ini terdapat bangunan kuno yang sekilas bentuknya mirip pagoda. Ngerasa janggal nggak sih? Kok ada ya bangunan pagoda di wilayah kampus? Nggak cuma bentuknya aja sih yang terkesan aneh, namun rupanya bangunan ini juga ada sangkut pautnya sama cerita mistis yang beredar di warga sekitar. Menurut artikel yang Mimin baca di Location, orang-orang yang berada di kampus seringkali melihat fenomena aneh, di mana ada banyak anak kecil yang memakai pakaian Cina kuno bermain di sekitaran pagoda tersebut. Bahkan saat pembangunan gedung kampus di kawasan tersebut, para pekerja seringkali mengalami kesurupan guys. Nah, di balik kisah misteri itu, Mimin tahu nih kenapa hal-hal mistis itu bisa terjadi. Menurut informasi yang Mimin dapetin dari artikel Location, pagoda yang berada di kampus isi di Solo itu merupakan tempat ritual persembahyangan warga keturunan Cina di era kuno.
Selain itu, pagoda ini berfungsi sebagai pembeda kasta atau golongan di kalangan warga keturunan. Ini bisa dilihat dari struktur makam Cina yang masih tersisa di sekitar lokasi pagoda. Jadi kemungkinan besar kaum bangsawan Cina yang memiliki kasta tinggi dimakamkan di pagoda tersebut. Saat kita sedang mengunjungi makam di taman pemakaman umum, kebanyakan batu nisan yang terpasang di atas makam memiliki bentuk yang sama ya. Tapi batu nisan yang ada di perbatasan Iran dan Turkmenistan justru terkesan sangat aneh dan gak wajar. Pasalnya batu nisan yang terpasang dalam area pemakaman memiliki bentuk seperti penis. Lah, ketawa. Masa gak percaya? Nih, lihat aja foto-fotonya. Bisa ditebak kan batu nisan yang terpasang ini punya bentuk seperti apa? Ya nggak usah diterangin lebih jauh lah ya bentuknya. Sepertinya nggak ada yang tahu pasti sejak kapan pemakaman aneh ini ada. Namun menurut informasi yang Mimin dapat dari Detik, pemakaman ini diyakini sebagai kuburan milik suku-suku Turkmen di Iran Timur Laut yang memimpin eksistensi nomaden dan menganut kepercayaan Palus. Kabarnya jika batu nisannya berbentuk penis menandakan jika yang dimakamkan adalah laki-laki. Nggak seperti jalan lainnya yang sering dilewati orang banyak, tapi enggak sama jalan yang terletak di samping hutan Lawrence Country, Pennsylvania ini. Orang-orang percaya kalau kawasan tersebut merupakan Zombieland yang penuh misteri. Dan beberapa puluh tahun belakangan, kawasan yang dulunya disebut sebagai Zombieland kini lebih dikenal sebagai Zombie Road. Emang ada apa ya sama kawasan ini? Buat kalian yang nggak percaya seperti apa kondisi Zombie Road itu, kalian bisa lihat video yang Mimin ambil dari channel Ideas of Mars Adventures ini. Di sini kalian bisa lihat bagaimana sepinya dan mengerikannya jalanan yang membelah di antara hutan yang lebat. And we're surrounded by like $1 million homes. Disebut Zombieland atau Zombie Road karena menurut informasi yang Mimin dapat dari Week in Weird, rupanya di lokasi tersebut penduduk setempat sering mendengar suara tembakan maupun jeritan seseorang. Bahkan ada juga yang pernah mendengar suara peluit kereta api, padahal di kawasan tersebut hanya berupa hutan lebat saja. Bahkan penduduk juga percaya jika di kawasan tersebut terdapat House of Blood sebagai tempat tinggal penyihir. Walaupun legenda yang dipercaya penduduk setempat tidak selalu benar, tapi Mimin setuju kalau jalan ini punya julukan Zombie Road. Wong kondisinya sepi dan selalu gelap begini walau siang hari. Siapa sih yang mau ngelewatin jalan ini? Ya itu tadilah sejumlah tempat misterius dengan kisah yang menyeramkan. Ada yang berani buat ngunjungin tempat-tempat itu nggak? Ya kalau sendiri sih nggak berani ya. Makanya nyari pacar biar nggak sendiri terus.